Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat Telogorejo yang sudah bergabung dalam mini seminar online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo dan Mega Life Science. We Care Human Wellness. Baik, semoga selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resti Ladina kembali memandu webinar pada sore hari ini selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita yang mungkin sahabat Telogorejo sudah tahu siapakah narasumber kita pada sore hari ini, dan tentunya dengan tema kesehatan yang menarik. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk sahabat Telogorejo yang baru saja bergabung. Sudah bersama kita pada sore hari ini Dr. Andrian SPAND, spesialis andrologi di SMC Rumah Sakit Telogorejo, di mana SMC Rumah Sakit Telogorejo memiliki one stop service fertility clinic. Jadi selain ada konsultan fertilitas, juga layanan dengan dokter spesialis andrologi atau dokter yang akan membantu sahabat Telogorejo khususnya tentang reproduksi dan juga seksualitas pada pria. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Dokter Aan. Selamat sore. Ya dokter, gimana dokter hari ini? Sehat ya dok ya? Sehat. Semangat ya dok ya, semangat selalu untuk berbagi informasi ya dok ya. Baik Dokter Andrian, sore hari ini kita akan membahas tentang kualitas sperma dan mikronutrien. Nah, mungkin nanti dokter jelaskan dulu nih seperti apa penjelasan tentang tema kita pada hari ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab untuk sahabat Telogorejo yang memiliki pertanyaan. Bisa langsung diketik di kolom komentar atau nanti raise hand. Baik, langsung saja Dokter Andrian, kami persilahkan. Iya, baik. Sebentar ya, saya hidupkan dulu presentasinya. Ya, baik. Pertama-tama kita akan memulai dulu dari apa itu definisi infertilitas ya. Infertilitas itu adalah ketidakmampuan untuk hamil kalau perempuan. Kalau laki-laki ketidakmampuan untuk menghamili ya. Dalam jangka waktu 12 bulan dengan hubungan seksual yang teratur secara rutin 2-3 kali seminggu tanpa kontrasepsi. Ya, jadi ini harus dipegang dulu ya. Tetapi angka 12 bulan ini bukan angka mati, khususnya untuk pasangan-pasangan dengan usia yang sudah mulai lanjut. Jangka waktunya kita dekatkan menjadi 6 bulan. Ya. Nah, angka kejadian infertilitas itu cukup tinggi. Ya, sini sudah ada data-datanya, 48,5 juta pasangan di seluruh dunia. Ya, di Indonesia sendiri ada 4 juta pasang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dewasa ini banyak sekali anggapan di masyarakat ya yang masih menyalahkan kaum perempuan untuk terjadinya ketidaksuburan ya atau kesulitan memiliki anak. Tetapi kalau kita lihat di sini persentasenya, faktor dari perempuan itu ada 30%, faktor dari laki-laki ada 30%. Kemudian yang 20% ini adalah faktor bersama, ya. Sedangkan yang 20% lagi adalah faktor-faktor yang tidak kita ketahui penyebabnya. Jadi kalau kita lihat di sini cukup imbang antara penyebab ketidaksuburan laki-laki dan perempuan. Jadi saya mohon bapak-bapak jangan menyalahkan ibunya terus ya kalau sulit memiliki anak ya. Nah, penyebab-penyebab khususnya kali ini karena saya bagiannya adalah bagian laki-laki, ya, saya akan membahas penyebab-penyebab infertilitas pria, ya. Memang yang terbanyak adalah sebab-sebab yang tidak diketahui. Tetapi dari yang lain-lain ini kita bisa melihat varikokel ini memegang peranan yang cukup tinggi selain nanti ada infeksi dan masalah hormonal. Nah, penyebab yang tidak diketahui ini diteliti lebih lanjut ternyata berkaitan dengan stres oksidatif atau yang kita sering sebut dengan radikal bebas. Ya. Nah, bagaimana dengan nutrisi? Padahal nutrisi itu kan makanan istilahnya ya, yang kita asup sehari-hari, yang kita makan sehari-hari. Apakah nutrisi berpengaruh juga terhadap kesehatan sperma? Seperti itu ya. Apakah nutrisi juga berpengaruh terhadap ketidaksuburan ya? Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini saya punya gambar alat kelamin beserta saluran kelamin laki-laki, ya. Nah, kalau kita melihat kesuburan, ya, organ yang paling penting adalah ini, testisnya atau yang kita sebut biji pelir, ya. Nah, ini adalah tempat untuk menghasilkan sperma atau kita analogikan seperti
seperti pabrik gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita harus evaluasi dulu apakah ada 2 di dalam kantongnya. Ya, kalau jumlahnya tidak 2, nah mungkin ada gangguan. Itu harus cepat-cepat diperiksa ya. Nah, setelah itu yang kedua kita melihat ukurannya. Ukurannya bagus atau tidak, normal atau lebih kecil gitu ya. Tidak ada ukuran yang lebih besar ya. Lebih besar ya tentu kapasitas produksinya dalam bayangan kita pasti lebih besar, tetapi besarnya harus besar yang normal. Kalau besarnya dia keras berbenjol-benjol itu bahaya ya. Nah, sperma itu dihasilkan di sini dalam kondisi belum sempurna. Ya, akan dititipkan dulu di sini, epididymis di sini ya, selama 2 sampai 7 hari untuk penyempurnaan. Maksudnya penyempurnaan adalah mendapatkan kemampuan bergerak. Nah, setelah itu ketika ada aktivitas seksual ataupun mimpi basah, sperma tersebut akan dikeluarkan. Ya, dikeluarkan rutenya seperti ini ya. Nah, di tengah jalan, dia akan bercampur dengan cairan dari kelenjar semen dan cairan dari kelenjar prostat. Kemudian keluar sebagai ejakulat. Nah, ejakulat ini yang nanti yang diperiksa, ya, apakah ada spermanya atau tidak. Kalau ada sperma, kualitasnya bagaimana? Seperti itu. Ya. Evaluasi infertilitas pria, selain dari pemeriksaan anamnesis ya, pertanyaan wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, yang paling pertama adalah kita lakukan pemeriksaan semen atau pemeriksaan cairan ejakulat tadi ya. Setelah kita analisa dari pemeriksaan ejakulat tersebut, baru nanti kita bisa menentukan arahnya dia kemana gitu ya. Nah, dari pemeriksaan ejakulat ini, kalau kita temukan sperma, kita bisa melihat kualitas sperma. Semuanya berdasarkan parameter yang bisa dilihat oleh mata. Karena dari WHO standarnya adalah pemeriksaan manual, bukan dengan mesin. Ya, jadi yang pertama-tama kita akan lihat bagaimana jumlahnya. Ya, urutan yang kedua adalah bagaimana pergerakannya. Ya, baru urutan yang ketiga adalah bentuknya bagaimana. Seperti itu ya. Jumlah ini sangat penting karena jumlah itu nanti yang menentukan ada atau tidak. 0 sama 1 walaupun selisih 1 tapi langit dan bumi. Kalau 0 itu sulit ya. Kita harus berupaya ekstra keras nanti untuk bisa memikirkan caranya program hamil nanti bagaimana ya. Kemudian motilitas artinya pergerakan. Sperma yang bergerak sudah pasti hidup gitu ya. Nah, untuk membuahi telur harus membutuhkan sperma yang hidup, bukan sperma yang mati, ya. Baru terakhir bentuknya, ya. Nah, kalaupun bentuknya semuanya tidak normal, masih ada kemungkinan, ya, untuk membuahi telur walaupun kemungkinannya kecil, tapi masih ada kemungkinan. Tapi kalau tidak ada yang hidup, sulit, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nutrisi, karena topik kita hari ini adalah tentang nutrisi ya. Nutrisi adalah zat makanan ya. Nah, kita bagi menjadi 2 macam, makronutrien yang besar-besar, mikronutrien yang kecil-kecil. Ya, makronutrien ini ada karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan mikronutrien ada vitamin dan mineral. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat tadi ada yang namanya nutrisi, kemudian ada proses pembentukan sperma ya. Proses pembentukan sperma kita ibaratkan memasak. Ya, contohlah kita mau bikin sate gitu ya. Nah, yang kita sebut dengan sate itu kan daging yang ditusuk ya. Dagingnya itu apa? Dagingnya itu adalah sel benihnya sperma. Sedangkan tusukannya adalah hormon, gitu ya. Jadi itu 2 bahan yang paling penting, ya. Kemudian kita akan lihat lagi, kalau itu 2 bahan sudah ada, kita tengok, ya, hormon itu datangnya dari mana? Hormon testosteron itu datangnya dari kolesterol. Kolesterol adalah bagian dari lemak, ya. Tadi nutrisi yang makronutrien, lemak, ya. Kemudian kita lihat lagi, selain kolesterol, testosteron juga mengandung bagian protein. Proteinnya juga penting, ya. Kemudian tadi dikatakan sperma harus bergerak, butuh tenaga. Tenaganya datang dari mana? Dari karbohidrat. Ya, makronutriennya selesai. Sekarang mikronutrien itu kita umpamakan
dengan bumbu-bumbunya. Ada saus cabai di sini, ada garam lada di sini, ada kecap ya. Jangan lupa ada micin di sini ya. Ini semua mikronutrien yang membuat sate tadi menjadi lebih enak. Kalau kita ibaratkan dengan sperma, supaya sperma itu berkualitas lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat peranannya mikronutrien itu dalam apa? Khususnya ini peranan penting nutrisi ya. Nah, tadi sumber tenaga karbohidrat, meningkatkan produksi ya, meningkatkan produksi, kita pacu hormonnya ya, kita sensitifkan hormonnya gitu ya. Datangnya dari lemak dan protein ya, membantu produksi hormon tadi, lemak dan protein. Nah, mencegah kerusakan sperma, mengurangi fragmentasi DNA, menekan radikal bebas, ini adalah fungsi dari mikronutrien ya. Vitamin ya, antioksidan, mineral, fungsinya di sini ya. Nah, mikronutrien yang penting itu apa? Ini ada disebut ya di layar nih. Yang tercatat hanya 7, tetapi sebetulnya ada lagi yang lebih banyak lagi, tapi yang penting 7 ini ya. Nah, kita lihat sekarang karnitin ya. Karnitin ini adalah antioksidan, sumbernya dari daging ya, untuk mempengaruhi motilitas, pergerakan dan pematangan tadi ya. Kemudian Q10 ya, Q10 juga untuk memperbaiki motilitas ya, sumbernya ada dari ikan laut, daging gitu ya. Kemudian ini vitamin-vitamin ya, vitamin asam folat ini penting dalam sintesis DNA ya. Jadi kalau tadi ada kata-kata kerusakan DNA, nah, biasanya pasien-pasien dengan angka DNA fragmentasi yang tinggi kita berikan asam folat ini ya. Kemudian vitamin-vitamin yang lain ini semua sudah fungsinya seperti yang tertera di sini ya. Kemudian jangan kita lupakan lagi ada zinc di sini ya. Zinc sama selenium ya, seperti itu. Muncul pertanyaan, "Dok, tadi ditulis sumbernya daging. Kalau saya vegetarian bagaimana?" Tenang, jangan khawatir ya. Sekarang sudah banyak produk multivitamin ya. Tinggal minum aja, nggak usah makan dagingnya gitu ya. "Dok, saya nggak suka sayur." Ya sama, ada vitamin kok ya, seperti itu. Tetapi bagaimana? Boleh nggak saya minum vitaminnya banyak-banyak? Nggak boleh ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Untuk membentuk sperma, kita membutuhkan sedikit stres, sedikit radikal bebas. Ibarat orang kalau mau ujian gitu ya, harus ada stresnya dulu baru dia belajar. Tapi stresnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau stresnya terlalu banyak, nggak bisa ujian dia, bingung ya. Tapi kalau nggak ada stres sama sekali, dia tenang-tenang aja gitu, ujiannya malah nggak belajar sama sekali karena kelewat tenang. Jadi stres tetap dibutuhkan dalam jumlah kecil ya. Kalau kita memberikan antioksidan dengan dosis yang terlalu tinggi, minum vitamin segala macam vitamin dicampur semua ya, radikal bebasnya akan berkurang jauh. Padahal radikal bebas itu dibutuhkan untuk merangsang sperma itu mateng ya. Jadi kita harus memberikan dengan dosis yang adekuat. Nah, dosis yang adekuat ini biasanya kita pantau dengan respon pengobatan seperti itu. Ya, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
lagi bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo dalam mini seminar online bertemakan kualitas sperma dan mikronutrien pendukungnya, masih bersama dengan Dr. Aan, spesialis andrologi di SMC Rumah Sakit Telogorejo. Baik, Dr. Aan, sudah ada nih dok pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan dari atas nama Ibu Anissa. Dokter, berarti dalam piring itu harus seimbang ya dok ya untuk jenis dagingnya. Apakah harus daging sapi atau bisa misalkan ikan dan sebagainya. Selain itu, apakah terlalu banyak sayur berarti angka kesuburan sperma menurun dok? Silahkan dokter Aan. Ya, sebetulnya nggak ada patokan yang pasti ya harus daging apa ya, daging sapi boleh, daging kambing boleh, daging ayam boleh gitu ya, ikan boleh. Tetapi kalau memang ternyata kadar hormonnya kurang, biasanya kita anjurkan untuk makan makanan laut ya, kerang, udang, dengan mempertimbangkan juga kadar kolesterol dalam tubuhnya, jangan sampai over juga seperti itu ya. Kemudian untuk sayur-sayuran sih nggak ada masalah ya, boleh dikonsumsi bebas ya. Tetapi yang perlu dapat perhatian adalah nanti yang mengandung kacang kedelai dan kacang hijau, khususnya pada orang-orang yang sudah terlampau gemuk ya, kandungan lemak tubuhnya tinggi, biasanya kita minta untuk mengurangi itu ya, karena orang-orang dengan kandungan lemak yang tinggi kadar estrogennya akan naik ya. Walaupun ada penelitian yang mengatakan bahwa kedelai dan kacang hijau tidak terlalu mengganggu estrogen, tetapi kalau kita melihat dasarnya bahwa kedelai dan kacang hijau itu mengandung fitoestrogen, tetap kita minta untuk dikurangi, lebih aman seperti itu. Oke, dari atas nama Bapak Andris Septedianto. Selamat siang dokter, maaf mau bertanya, bagaimana cara untuk memperbaiki aglutinasi positif dalam sperma? Silakan dokter Aan. Ya, aglutinasi positif ya, yang pertama harus kita lihat dulu ya, aglutinasi itu maksudnya apa ya. Aglutinasi adalah sperma yang satu dan sperma yang lain saling melengket ya. Jadi kita bisa katakan aglutinasi itu kalau dua atau lebih sperma yang melengket itu saling bergerak. Kalau ada satu yang tidak bergerak atau dia menempel dengan sel lain, itu bukan aglutinasi, itu namanya agregasi ya. Jadi yang pertama kita harus lihat kredibilitas labnya dulu. Apakah orang yang mengerjakan di lab itu tahu aglutinasi itu apa? Sebab saya banyak menemukan kasus-kasus membawa hasil lab dengan aglutinasi, setelah kita di sini periksa ulang ternyata bukan aglutinasi, hanya agregasi, seperti itu. Aglutinasi biasanya terjadi paling sering karena infeksi ya, karena infeksi ya. Infeksinya itu terjadi paling utamanya adalah dari infeksi saluran kencing yang tidak tertangani dengan baik ya. Nah, ketika ada infeksi saluran kencing pada laki-laki, saluran kencing laki-laki itu panjang, jadi tidak bergejala. Karena tidak bergejala, tidak tahu kalau dia sedang sakit, tidak mencari pengobatan. Infeksinya terus meluas sampai ke bagian saluran kelaminnya. Di saluran kelamin itu daya tahan tubuh akan keluar untuk melawan kuman. Selain bertemu dengan kuman, daya tahan tubuh juga bertemu dengan sperma. Akhirnya membentuk daya tahan juga terhadap sperma, sehingga sperma itu saling melengket. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk makanan-makanan yang bisa melepaskan aglutinasi nggak ada. Ya. Kita bisa memberikan terapi-terapi untuk istilahnya anti radang, biasanya yang kita berikan harus dengan obat-obatan. Nah, selain dengan obat-obatan ya kita langsung dengan teknik pencucian sperma. Jadi nanti dilanjutkan dengan inseminasi. Itu kalau memang sudah aglutinasinya positif 2 ke atas. Kalau aglutinasinya positif 3, positif 4, positif 5, kita anjurkan bayi tabung, seperti itu. Siang dokter, saya izin bertanya, apa penyebab sperma yang bergeraknya hanya sedikit? Yang bergerak hanya sedikit dok. Silakan dokter. Jadi gini, tadi sudah kita jelaskan bahwa sperma itu diproduksi dalam keadaan belum sempurna. Maksudnya belum bisa bergerak ya. Akan disimpan dulu di epididymis ya, di epididymis untuk mendapatkan kemampuan bergerak. Nah, untuk bergerak, sperma itu membutuhkan yang pertama, bentuknya bagus
ya, dalam arti kata ukuran panjangnya bagus, lehernya bagus, ya. Kalau dia sudah cacat produksi, misalnya buntutnya bengkok, ya pasti dia nggak bisa bergerak bagus, ya. Nah, selain dari kemampuan produksi, kita juga harus lihat pematangannya tadi. Pematangan tadi, ya, epididymis. Nah, masalah-masalah di epididymis itu sangat banyak karena epididymis sangat erat hubungannya dengan pembuluh darah, ya. Sedangkan pembuluh darah itu keliling seluruh tubuh, akhirnya sampai juga ke daerah epididymis itu. Misalkan paparan lingkungannya banyak dengan asap rokok, banyak asap kendaraan, ya, itu juga bisa mempengaruhi, ya, karena epididymis adalah tempat untuk pematangan sperma, mendapatkan kemampuan bergerak. Yang paling sering adalah kasus-kasus dengan varikokel karena pembuluh darahnya di situ besar-besar sehingga panasnya tinggi, kemudian aliran-aliran darah yang keluar dari testis menjadi terbendung di situ sehingga sisa-sisa metabolisme atau yang kita sebut racun-racun internal itu akan menumpuk dan itu akan mengganggu pematangan sperma tadi, seperti itu. Jadi kita harus bedakan dulu apakah murni hanya gerakannya yang terganggu, bisa sebagai akibat kurang nutrisi tadi, kurang zat energi tadi, karbohidrat khususnya nanti fruktosa. Kemudian bagaimana mikronutriennya, apakah bisa membantu atau tidak Q10 dan karnitin tadi, ya. Kemudian apakah dia bergabung dengan kelainan bentuk juga, ya, seperti itu. Itu harus kita cermati satu demi satu. Demikian, Mbak. Selanjutnya ya dok ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk dok. Dari atas nama Yudi Mahendra, mohon izin bertanya dokter, jika konsentrasi semennya banyak, apakah mortalitas spermatozoa menjadi turun? Kalau konsentrasi, kita tuh melihatnya konsentrasi sperma, bukan konsentrasi semen, ya, karena semen itu adalah cairan ejakulat, isinya air mani dan sperma, ya. Yang punya konsentrasi hanya konsentrasi sperma, seperti itu. Jadi ini maksud pertanyaannya bagaimana, ya? Kalau misalnya jumlah spermanya terlalu banyak gitu ya, kalau jumlah spermanya terlalu banyak, ya ibaratnya gini ya, seorang ibu punya anak 8, bandingkan dengan ibu yang punya anak 2, ya. Tentu pembagian makanannya yang anak 2 imbang, yang anak 8 tidak imbang, sama seperti itu, ya. Karena jumlahnya terlalu banyak, pematangannya tidak sempurna, kemudian pembagian distribusi makanannya, nutrisinya juga tidak sempurna, sehingga kualitasnya otomatis berkurang. Gitu. Tetapi kalau kita bisa menyediakan nutrisi dalam jumlah yang cukup, otomatis dia akan membaik, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya masalah distribusi tadi, ya. Mungkin untuk orang-orang dengan konsentrasi sperma 20 juta makanan segini cukup, tetapi untuk orang-orang dengan konsentrasi 200 juta membutuhkan nutrisi yang lebih, seperti itu. Baik, mungkin selingan informasi saja untuk sahabat Telogorejo yang ingin konsultasi dengan Dokter Aan, langsung datang ke Rumah Sakit Telogorejo. Itu beliau praktek di lantai 5. Jadi di klinik fertilitas lantai 5 ada bersama dengan dokter atau konsultan fertilitas juga, di mana salah satu Center of Excellence atau layanan unggulan SMC Rumah Sakit Telogorejo adalah salah satunya Telogorejo Fertility Center. Baik, kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya ini sedikit agak konsul nih dok. Pertanyaannya ada di atas ya dok ya, atas nama Ibu YR ya. Pertanyaannya dok, jika azospermia, kemudian hormon FSH-nya 51,9, LH 16,5, prolaktin 7,51, testosteron 2,89, mikrodelesi kromosomnya Y, tindakan apa ya dok untuk mengoptimalkan agar hormon FSH dan testosteronnya normal? Yang pertama-tama yang harus saya ketahui dulu, testisnya bagaimana? Kecil atau besar, keras atau kenyal, lembek atau tidak. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus lihat dulu postur tubuhnya bagaimana. Tinggikah postur tubuhnya, tangannya panjangkah, ya, ada gangguan penciuman atau tidak, seperti itu ya, sering sakit kepala atau tidak ya. Nah, berkaitan dengan hormon FSH dan hormon LH, ini adalah hormon yang diproduksi oleh otak.
Jadi testis kita itu memiliki 2 kompartemen. Testis ya, biji pelir kita ada 2 kompartemen. Yang pertama untuk menghasilkan sperma, yang kedua untuk menghasilkan hormon testosteron ya. Testis ini bekerjanya tidak otomatis. Dia membutuhkan pemicu ya. Perintahnya datang dari otak. Otak itu akan mengeluarkan 2 macam hormon, FSH dan LH. LH gunanya untuk memaksa testis memproduksi testosteron, sedangkan FSH untuk memaksa testis memproduksi sperma ya. Hubungan antara otak sama testis ini seperti kuda sama joki ya. Kalau kudanya mogok, nggak mau jalan, jokinya pasti marah. Ya, dalam hal ini kita bisa melihat FSH maksimal itu di angka 12. Ya, ini sudah 51. Artinya apa? Otak kita sudah marah-marah untuk menyuruh testisnya bekerja, ya, utamanya dalam membentuk sperma. Tapi testisnya nggak mau bekerja. Taunya dari mana? Taunya dari ASOO tadi. Artinya tidak ada sperma dalam cairan ejakulat, ya. Nah, dalam hal seperti ini, ya kembali ke pertanyaan pertama, ukuran testisnya bagaimana, kecil atau besar, gitu ya, keras atau lembek, ya, apakah testisnya ada dalam kantung atau tidak, gitu ya. Kalau tidak ada, ya mungkin testisnya rusak, ya. Waktu kecil apakah ada penyakit-penyakit seperti itu, ataukah ada kelainan genetik yang dialami, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, tindakannya adalah kita biopsi testis, ya, biopsi testis. Testisnya jaringannya diambil sedikit, ya, diambil sedikit untuk diperiksa masih ada spermanya atau tidak, ya, sisa-sisa spermanya itu masih ada atau tidak. Selama masih ada sperma dalam testis tersebut, masih bisa kita usahakan untuk program hamil, walaupun kemungkinannya mungkin tidak sebaik kalau sperma yang diejakulasikan, ya. Ini biasanya nanti arahnya ke arah bayi tabung dengan kemungkinan keberhasilan yang cukup kecil seperti itu. Tapi masih ada kemungkinan selama kita bisa menemukan sperma dalam testis seperti itu. Baik, Dokter Aan. Pertanyaan selanjutnya di yang paling terakhir ya, Dok ya. Dokter, hasil USG testis suami mikrolithiasis. Apakah bisa diterapi dengan obat, Dok? Dan dosis asam folat untuk suami bagusnya berapa ya, Dok ya? Suami minum yang 1 mg dan konsumsi Q10. Silakan, Dokter. Ya, mikrolithiasis artinya ada perkapuran kecil-kecil dalam testis ya. Karena dia kecil-kecil ya nggak bisa diapa-apain kecuali perkapurannya cukup besar ya. Nah, ini sebetulnya tidak mengganggu fertilitas ya selama spermatogenesis atau proses pembentukan spermanya masih bisa berlangsung dengan baik di tempat-tempat yang tidak mengalami perkapuran tersebut ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pasien-pasien dengan mikrolithiasis itu memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadi kanker testis. Oleh karena itu rajin-rajinlah periksa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk dosis asam folat tadi ya, kita harus lihat dulu asupan makanannya cukup atau tidak. Seperti itu. Kita biasa memberikan 1 mili bisa, 2 mili bisa, 3 mili bisa, 4 mili bisa. Ada yang memberikan 5 mili ya. Bisa diminum 2 kali 1 ya, 2 kali 1 mili, bisa diminum 2 kali 2 mili seperti itu. Nah, tetapi memang kita harus tetap kembali kepada yang tadi, keseimbangan. Kalau asupannya, makanannya sudah banyak mengandung folat, suplementasi kita ya tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Oke, baik Dokter Aan. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ya. Pertanyaan terakhir, dokter mau bertanya untuk pasien dengan diagnosis kanker prostat. Apakah masih mungkin untuk memiliki keturunan, dokter? Nah, harus kita lihat dulu kankernya sudah ditangani belum, sudah di kemoterapi atau belum, atau hanya menggunakan hormonal atau obat-obat sitostatik yang lain ya. Nah, pada prinsipnya kanker stadium dini gitu ya, prostat ya, prostat itu terpisah jauh dengan testis ya. Kita misalnya kankernya belum diapa-apain misalnya ya, kita bisa mengambil langsung ya, kita bisa mengambil langsung spermanya dari epididymis tadi, dari kantung tempat pematangan tadi, atau dari testisnya tadi, atau memang kalau memang misalnya masih bisa ejakulasi belum mampet sama sekali, kita bisa
ejakulasikan spermanya itu, ejakulatnya itu kita periksa mengandung sel kanker atau tidak, bisa kita simpan beku dulu, seperti itu ya. Tetapi kalau kankernya ini sudah diterapi dengan sitostatik, obat-obat kemoterapi yang membunuh sel-sel tersebut, nah, obat-obat kemoterapi itu memiliki sifat untuk membunuh sel-sel yang membelah cepat, yang berkembang dengan cepat. Selain membunuh sel kanker, dia juga bisa membunuh sel benih. Kalau sudah mendapatkan obat kemoterapi, sepertinya akan sulit, kita perlu evaluasi yang lebih lanjut lagi karena sel benihnya ikut terbunuh, ya. Tetapi apabila kanker prostat itu mendapatkan terapi anti hormon, biasanya diberikan anti hormon laki-laki ya, diberikan dari golongan estrogen dan lain-lain, tentu bahan baku yang utama untuk membentuk spermanya itu akan berkurang jauh, tidak dapat dimaksimalkan oleh tubuh. Jadi kualitas spermanya juga akan terganggu. Jadi kita harus lihat dulu di mana posisi pasien itu datang gitu ya. Apakah pasca kemoterapi, apakah pasca hormonal terapi gitu. Jadi ya kita harus mengambil langkah sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Baik Dokter Aan, sebelum kita menutup acara nih Dok, mungkin ada take home message untuk sahabat Logorejo Dok? Ya, take home message-nya selalu yang pertama, jangan selalu menyalahkan kaum perempuan ya. Kaum bapak-bapak juga dalam kasus-kasus infertilitas hendaknya menyempatkan diri konsultasi atau paling tidak memeriksa spermanya dulu ya. Kemudian apabila memang sudah ada ditemukan masalah pada pemeriksaan spermanya, ya jangan segan-segan konsultasi ya, jangan minum obat sendiri karena tadi kita membutuhkan dosis yang tepat, bukan dosis yang berlebihan seperti itu. Terima kasih Dokter Aan, dan juga kita ucapkan untuk Mega Life Science, We Care Human Wellness yang sudah mensupport acara pada sore hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dokter Aan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Sehat selalu dokter, semoga dapat selalu berbagi informasi dan selalu menjadi penerang bagi pasien-pasiennya. Selamat sore, saya ucapkan selamat sore. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu prokes dan tetap menjaga kesehatan. Saya Resla Dina pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.